Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pemilik hak. Yang kedua, ruang lingkup penerapan hak. Dan yang ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. James W. Nichols, 1996. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Sejarah. Menurut sejarahnya, asal mula hak asasi manusia itu ialah dari Eropa Barat, yaitu Inggris. Tonggak pertama kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 dengan lahirnya Magna Carta. Di dalam Magna Carta itu tercantum kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris. Di dalamnya dijelaskan bahwa raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Dalam hal tertentu, raja di dalam tindakannya hanya mendapat persetujuan para bangsawan, walaupun hal itu terbatas dalam hubungan antara raja dengan bangsawan, tetapi kemudian terus berkembang sebagai suatu prinsip. Hal ini merupakan suatu kemenangan sebab hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah. Hak asasi manusia di Barat dikenal dengan istilah right of man yang menggantikan istilah natural right. Istilah right of man ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup right of woman. Karena itu, istilah right of man diganti dengan istilah human right oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Berdasarkan beberapa rumusan, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah dari Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Secara umum, jenis pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pelanggaran HAM berat. Penjelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang berat yaitu seperti pembunuhan secara sewenang-wenang yang tidak mengikuti keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku secara umum, melakukan segala bentuk penyiksaan, melakukan sistem perbudakan dan diskriminasi secara sistematis, pembunuhan secara massal atau genosida, dan menghilangkan nyawa seorang secara paksa. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Penjelasan mengenai kasus pelanggaran yang ringan ialah contohnya seperti melakukan penganiayaan, melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, melakukan segala bentuk pemukulan, menghalangi jalan seorang untuk menyampaikan aspirasinya. Kami berjuang bersama rakyat dan demi rakyat. Ketika seorang melakukan kesalahan dan itu merugikan perjuangan revolusioner, maka eksekusi mati memang harus dilakukan. Bukan kami tidak menghargai hak asasi manusia. Justru kami melindungi hak asasi manusia yang lebih besar. Saya tidak akan mengatakan bagaimana. Tetapi saya akan terus berbicara tentang hak asasi manusia dan kebebasan. Kita dapat berbicara tentang apa yang kita marah. Tetapi
Yang paling penting adalah mencoba dan membantu orang. Memahami kenyataan dan tidak dibutuhkan oleh sesuatu yang bukan kebenaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.